Bayangkan bahwa kunci untuk kekayaan ada di depan mata Anda sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Bagaimana jika saya katakan bahwa Alkitab adalah panduan sejati tentang cara menciptakan kemakmuran? Ya, benar sekali. Kata-kata yang banyak orang kaitkan dengan spiritualitas juga menyimpan rahasia untuk mengubah kehidupan finansial Anda. Dan, percayalah atau tidak, beberapa orang terkaya dalam sejarah mengikuti prinsip-prinsip ini. Sekarang, jika Anda berpikir bahwa uang adalah sesuatu yang kotor atau bahwa kekayaan hanya untuk orang-orang beruntung, saya perlu Anda melakukan satu hal, buka pikiran Anda. Karena apa yang akan saya tunjukkan dapat mengubah segalanya. Pernahkah Anda berpikir tentang seberapa berbeda kehidupan Anda jika Anda hanya lebih percaya pada diri Anda sendiri? Sebagian besar orang hidup dengan menunggu sesuatu terjadi terlebih dahulu untuk kemudian mulai percaya. Mereka berkata, jika saya punya uang, saya akan berinvestasi. Jika saya punya kesempatan, saya akan mencoba. Jika saya punya kontak, saya akan sampai di sana. Tetapi pemikiran ini sepenuhnya salah. Dan tahukah Anda kenapa? Karena dunia tidak berfungsi seperti itu. Kenyataannya adalah bahwa keyakinan datang sebelum pencapaian. Saya sudah melihat ini terjadi berkali-kali. Orang biasa, tanpa keuntungan yang jelas, mengubah hidup mereka sepenuhnya hanya karena mereka memutuskan untuk percaya. Tetapi saya juga sudah melihat orang yang penuh dengan bakat dan kemampuan menyia-nyiakan potensi mereka karena meragukan diri mereka sendiri. Apa yang membedakan kedua jenis orang ini? Iman. Dalam Alkitab, dalam Markus pukul 11:24, tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan terjadi bagimu." Ini bukan hanya ajaran agama, ini adalah hukum universal. Apapun yang Anda inginkan sudah ada untuk Anda, tetapi pertama-tama Anda harus percaya. Dan ketika saya mengatakan percaya, saya tidak berbicara tentang iman yang dangkal, tetapi tentang keyakinan yang dalam, teguh, yang tidak tergantung pada keadaan eksternal. Sekarang, beritahu saya, berapa kali Anda sudah memiliki impian, tetapi menyerah karena tampaknya terlalu besar? Berapa banyak kesempatan yang Anda lewatkan karena Anda merasa tidak mampu? Berapa kali Anda menyabotase diri sendiri, berpikir bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kelimpahan adalah hal-hal yang diperuntukkan bagi orang lain, bukan untuk Anda? Jika itu sudah pernah terjadi pada Anda, ketahuilah bahwa saya mengerti. Karena saya sudah pernah berada di tempat itu. Saya adalah seorang pemadam kebakaran biasa yang hanya mendapatkan sedikit uang dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya tidak memiliki pendidikan lanjutan, tidak punya koneksi, tidak punya keahlian khusus. Dan selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa kenyataan saya tidak akan pernah berubah. Tetapi kemudian sesuatu terjadi. Saya menemukan sebuah buku yang mengatakan sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat kuat. Jika Anda dapat melihatnya dalam pikiran Anda bisa memegangnya di tangan Anda. Itu seperti kejutan bagi saya. Karena hingga saat itu, saya kira hidup saya dibatasi oleh keadaan yang saya lihat di sekitar saya. Tetapi bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika alih-alih menunggu hidup memberi saya sesuatu, saya mulai bertindak seolah-olah saya sudah menerimanya? Pada saat itulah saya melakukan sesuatu yang mengubah hidup saya selamanya. Saya mulai membayangkan diri saya sebagai orang kaya. Bahkan tanpa uang sepeser pun di saku, saya berperilaku seolah-olah saya sudah sukses. Saya tidak pergi menghabiskan uang yang tidak saya miliki, tetapi mulai berpikir dan bertindak secara berbeda. Saya mulai mencari pengetahuan, mempelajari orang-orang yang sudah mencapai apa yang saya inginkan. Dan perlahan-lahan, kenyataan saya mulai berubah. Pikiran manusia itu sangat kuat. Para cientifiko sudah membuktikan bahwa otak tidak dapat membedakan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Harvard, para peneliti menemukan bahwa atlet yang hanya membayangkan melatih otot mereka menunjukkan hampir tingkat pertumbuhan otot yang sama dengan mereka yang benar-benar melatihnya. Sekarang, pikirkan tentang hal ini dalam kaitannya dengan uang. Jika Anda terus melihat diri Anda sebagai orang miskin dan terbatas, bagaimana otak Anda akan bereaksi? Itu akan mencari cara untuk mengonfirmasi kenyataan itu. Tetapi jika Anda mulai melihat diri Anda sebagai orang yang makmur, pikiran Anda akan menemukan cara untuk mengubah itu menjadi kenyataan. Sekarang, mungkin Anda berpikir, tapi Bob, saya sudah mencoba untuk percaya, saya sudah mencoba untuk membayangkan, dan tidak ada yang berubah. Dan pertanyaan saya untuk Anda adalah, apakah Anda benar-benar percaya? Atau di dalam hati Anda, apakah Anda masih ragu? Karena itu adalah yang membedakan segalanya. Jika keyakinan Anda berayun, hasil Anda juga akan berayun.
Tetapi jika Anda mempertahankan keyakinan yang teguh, hasilnya akan datang. Oleh karena itu, saya ingin menantang Anda dengan sesuatu. Selama 30 hari ke depan, pilihlah tujuan finansial yang tampaknya mustahil bagi Anda. Sesuatu yang sangat Anda inginkan, tetapi hari ini terasa di luar jangkauan Anda. Dan setiap hari, ketika Anda bangun dan sebelum tidur, tutup mata Anda dan bayangkan bahwa Anda sudah mencapai tujuan itu. Lihat detailnya. Rasakan emosi seolah-olah Anda sudah mencapainya. Bertindaklah sepanjang hari seolah itu sudah menjadi kenyataan. Dan setelah 30 hari, beritahu saya apa yang berubah. Percayalah, Anda memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang Anda bayangkan. Tetapi pertama-tama, Anda harus menerima kebenaran ini. Karena begitu Anda mulai benar-benar percaya, peluang akan muncul. Dan kemudian Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua yang selalu Anda inginkan sudah menunggu Anda. Anda hanya perlu percaya terlebih dahulu. Uang, seperti halnya energi, perlu mengalir. Ketika Anda terlalu menggenggamnya, memegang setiap sen dengan rasa takut akan kehilangan, Anda mengganggu aliran itu. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang terkaya di dunia juga merupakan orang yang paling murah hati? Ini bukan kebetulan. Ini adalah hukum. Alkitab berkata dalam Amsal pukul 11:25, jiwa yang murah hati akan makmur, dan siapa yang menolong juga akan ditolong. Ini berarti bahwa untuk menerima lebih banyak, Anda harus memberi terlebih dahulu. Apakah ini terdengar kontradiktif? Mungkin. Tetapi justru kontradiksi ini yang menghalangi banyak orang untuk mencapai kekayaan sejati. Mereka berkata, ketika saya memiliki uang, saya akan membantu orang lain. Tetapi justru sebaliknya, pertama Anda membantu, kemudian Anda menerima. Sekarang, mari kita menjadi realistis. Banyak orang tidak menyumbang karena mereka takut kehabisan. Pikiran mereka adalah, jika saya sudah kesulitan secara finansial, bagaimana saya bisa memberi sesuatu? Tetapi disinilah rahasianya. Anda tidak perlu menunggu untuk memiliki jutaan untuk menjadi murah hati. Kemurahan hati bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang mentalitasnya. Anda bisa mulai dengan hal-hal kecil. Bisa dengan menawarkan waktu Anda, membantu seseorang tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasannya, atau berinvestasi dalam pengetahuan untuk dibagikan kepada orang lain nanti. Yang penting adalah tindakan memberi. Saya dengan jelas ingat suatu fase dalam hidup saya ketika saya benar-benar bangkrut. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya hidup dengan gaji yang kecil, penuh dengan utang, tanpa harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pada saat itu saya bertemu dengan seorang pria yang mengubah cara saya berpikir tentang uang. Dia bertanya kepada saya, "Bob, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki $1 juta hari ini?" Dan saya menjawab tanpa berpikir, "Oh, saya akan membantu banyak orang." Kemudian dia melihat ke arah saya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa memberikan $10 sekarang, mengapa kamu berpikir kamu bisa memberikan $1 juta nanti?" Itu menghantam saya seperti pukulan ke perut. Dia benar. Kedermawanan tidak datang dari kelimpahan, melainkan dari kebiasaan. Ini mengingatkan saya pada kisah tentang Taipan John D. Rockefeller. Ketika dia masih muda, dia hanya menghasilkan beberapa sen dengan mengantarkan surat kabar. Tetapi, meskipun pendapatan itu sangat sedikit, dia menyisihkan 10% untuk disumbangkan. Dia melakukannya secara teratur. Seiring berjalannya waktu, kekayaannya mulai berkembang, dan dia terus berdonasi. Di akhir hidupnya, Rockefeller telah menyumbangkan lebih dari $500 miliar. Apakah itu kebetulan? Saya rasa tidak. Dan sebelum kamu berpikir, "Tapi Bob, bagaimana kalau saya berdonasi dan tidak menerima apa-apa sebagai balasannya?" Saya bertanya padamu, apakah kamu benar-benar mencoba untuk mempraktikkan prinsip ini? Kedermawanan sejati tidak datang dengan harapan. Kamu tidak memberi karena menginginkan sesuatu sebagai balasan. Kamu memberi karena kamu tahu bahwa itulah cara untuk menjaga aliran kemakmuran tetap berjalan. Ini adalah masalah kepercayaan. Seperti seorang petani yang menanam benih dan mempercayai bahwa hasil panennya akan datang, kamu juga harus mempercayai bahwa apa yang kamu tanam dalam hidup orang lain akan kembali kepadamu. Tetapi inilah bagian yang banyak orang tidak mengerti. Pengembalian tidak selalu datang dengan cara yang kamu harapkan. Terkadang, kamu membantu seseorang secara finansial dan, alih-alih uang, kamu mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Atau kamu melakukan kebaikan untuk seseorang dan, bertahun-tahun kemudian, orang itu menghubungkanmu dengan sebuah bisnis besar. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu.
Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana. Cukup percayalah pada prosesnya. Sekarang, saya ingin kamu melakukan sebuah percobaan. Selama 7 hari ke depan, praktikan kedermawanan dalam suatu bentuk. Itu bisa berupa menyumbang sejumlah kecil uang untuk tujuan yang kamu percayai. Itu bisa berupa membantu seseorang dengan waktumu atau pengetahuanmu. Itu bisa saja sekadar memberikan kata-kata dorongan kepada seseorang yang membutuhkannya. Tetapi lakukan itu dengan hati terbuka, tanpa mengharapkan apapun sebagai balasan. Kemudian, amati apa yang terjadi dalam hidupmu. Rahasia kekayaan bukanlah mengumpulkan, melainkan berbagi. Karena semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak ruang yang kamu buat untuk menerima. Dan percayalah, alam semesta selalu memberi penghargaan kepada mereka yang berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain. Apakah kamu siap untuk mengambil langkah pertama itu? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa beberapa orang menghasilkan jutaan, tetapi tetap berakhir bangkrut? Dan mengapa orang lain, yang memulai dengan sedikit, bisa membangun kekayaan dan mempertahankan kekayaan mereka selama beberapa generasi? Jawabannya tidak terletak pada berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi pada seberapa banyak yang kamu pertahankan dan kalikan. Perbedaan antara seorang jutawan yang tetap menjadi jutawan dan seorang yang kehilangan segalanya sangat sederhana: disiplin keuangan. Amsal 21:5 mengajarkan kita, rencana yang matang membawa kemakmuran, yang terburu-buru selalu berakhir dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa kekayaan tidak datang secara kebetulan, melainkan melalui strategi, kesabaran, dan kendali. Sekarang, lihatlah hidupmu. Bagaimana kamu mengelola uangmu? Apakah kamu benar-benar tahu kemana perginya atau kamu hanya menghabiskannya tanpa berpikir? Jika kamu tidak punya rencana, maka kamu sudah merencanakan kegagalan. Saya tahu apa yang mungkin kamu pikirkan sekarang. Bob, saya tidak menghasilkan cukup untuk khawatir tentang ini. Tetapi biarkan saya memberitahumu sebuah rahasia. Tidak masalah apakah kamu menghasilkan $1.000 per bulan atau 100.000. Jika kamu tidak tahu bagaimana mengelola apa yang kamu miliki sekarang, ketika kamu menghasilkan lebih banyak, masalahnya hanya akan semakin besar. Itulah mengapa banyak orang yang memenangkan lotre kehilangan segalanya dalam beberapa tahun. Mereka tidak pernah belajar bagaimana mengelola uang. Tanpa pengetahuan ini, setiap kekayaan akan menguap. Saya belajar ini dengan cara yang paling buruk. Ketika saya mulai menghasilkan uang, saya merasa tak terkalahkan. Dalam beberapa tahun, saya pindah dari gaji yang sederhana ke pendapatan yang tinggi, dan saya pikir ini tidak akan pernah berakhir. Kemudian, saya mulai menghabiskan uang seolah-olah tidak ada hari esok. Mobil mahal, liburan mewah, makan malam yang berlebihan. Lagi pula, saya bisa membayar, kan? Salah. Ternyata uang memiliki cara aneh untuk menghilang ketika Anda tidak memiliki kontrol atasnya. Dalam waktu singkat, saya mendapati diri saya terlilit hutang. Ya, saya, Bob Proctor, pernah berada di ambang kebangkrutan. Itu adalah kejutan besar. Tapi itu juga pelajaran terbaik yang bisa saya pelajari. Saat itu saya menyadari bahwa kekayaan bukanlah tentang berapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi berapa banyak yang Anda pertahankan dan kalikan. Jika Anda benar-benar ingin menjadi kaya, Anda harus menguasai uang Anda. Dan itu dimulai dengan 3 kebiasaan sederhana tetapi sangat kuat. Pertama, bayar diri Anda terlebih dahulu. Ini berarti bahwa sebelum membayar tagihan, sebelum menghabiskan uang untuk apapun, Anda memisahkan sebagian uang Anda untuk berinvestasi pada masa depan Anda. Investor terbesar di dunia melakukan ini. Warren Buffett memulai dengan jumlah kecil, tetapi ia selalu memisahkan uang untuk diinvestasikan kembali. Seiring waktu, ini berubah menjadi miliaran. Dan jika dia bisa melakukannya, Anda juga bisa. Kedua, hindari utang yang tidak perlu. Utang adalah perangkap modern yang menjebak jutaan orang. Pernahkah Anda menyadari bagaimana sistem ini dirancang untuk mendorong Anda mengambil pinjaman dan membayar dengan cicilan? Dunia ingin Anda hidup dengan utang, karena dengan begitu Anda selalu terjebak dalam siklus bekerja hanya untuk membayar tagihan. Tapi Anda tidak perlu hidup seperti itu. Setiap kali Anda berpikir untuk membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah saya benar-benar membutuhkan ini sekarang? Jika tidak, tunggu. Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan kebebasan finansial Anda. Ketiga, miliki rencana keuangan yang jelas. Kerajaan besar tidak dibangun tanpa perencanaan. Hal yang sama berlaku untuk kehidupan keuangan Anda. Anda perlu tahu persis berapa banyak yang Anda hasilkan, berapa banyak yang Anda belanjakan, dan kemana uang Anda pergi.
Tidak cukup hanya mencoba untuk menabung. Anda perlu memiliki tujuan yang spesifik. Apakah Anda ingin membangun dana darurat? Apakah Anda ingin berinvestasi? Apakah Anda ingin membeli properti? Semua itu membutuhkan rencana. Dan ketika Anda memiliki rencana, Anda memperoleh kontrol. Dan ketika Anda memiliki kontrol, kekayaan menjadi hal yang tak terhindarkan. Sekarang, saya akan memberikan tantangan. Selama 30 hari ke depan, catat setiap sen yang keluar dari kantong Anda. Setiap kopi, setiap belanja di supermarket, setiap pengeluaran yang tidak perlu. Di akhir bulan, lihat daftar ini. Anda akan terkejut dengan berapa banyak uang yang menghilang begitu saja tanpa Anda sadari. Latihan sederhana ini bisa mengubah kehidupan finansial Anda selamanya. Kenyataannya adalah Anda memiliki dua pilihan, menguasai uang Anda atau dikuasai oleh uang Anda. Jika Anda terus tanpa kontrol, Anda akan selalu mengejarnya, selalu cemas, selalu menjadi budak dari penghasilan Anda sendiri. Tapi jika Anda memutuskan untuk mengambil kendali, Anda bisa menciptakan hidup yang selalu Anda impikan. Apakah Anda siap untuk perubahan ini? Jika Anda ingin tahu seperti apa hidup Anda dalam 5 tahun, lihat orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama saat ini. Mungkin ini tidak nyaman untuk diakui, tapi ini adalah fakta. Kita menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika Anda bergaul dengan orang-orang negatif yang mengeluh tentang segalanya dan selalu mengatakan bahwa menjadi kaya dengan cara yang jujur itu tidak mungkin, itu hanya masalah waktu sebelum Anda mulai berpikir dengan cara yang sama. Namun, jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang bermimpi besar, yang percaya pada kesuksesan, dan yang siap untuk tumbuh, Anda akan ditarik ke atas bersama mereka. Amsal pukul 13.20 mengatakan, siapa yang berjalan dengan orang bijak akan semakin bijak, tetapi teman orang bodoh akan menderita. Ini berarti hidup Anda adalah refleksi langsung dari orang-orang yang Anda pilih untuk berada di sisi Anda. Pikirkan tentang ini, jika Anda menghabiskan waktu dengan 5 orang yang sukses dan disiplin, Anda akan menjadi orang yang keenam. Namun, jika persahabatan Anda terdiri dari orang-orang yang nyaman, yang tidak memiliki ambisi, dan yang hidup dengan pola pikir kekurangan, apa yang Anda pikirkan? Anda juga akan menjadi seperti itu. Sekarang, lakukan tes singkat. Ambil selembar kertas dan tuliskan 5 nama orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama. Tidak hanya teman, itu bisa termasuk anggota keluarga, rekan kerja, siapapun yang Anda habiskan banyak waktu bersama. Sekarang, di sebelah setiap nama, tuliskan karakteristik utama dari orang-orang tersebut. Apakah mereka termotivasi? Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka memiliki ambisi? Atau apakah mereka negatif? Apakah mereka mengeluh tentang segalanya? Apakah mereka berpikir uang adalah hal yang buruk? Apa yang Anda lihat dalam daftar ini adalah apa yang memengaruhi hidup Anda. Saya ingat dengan jelas ketika saya memulai perjalanan saya menuju kebebasan finansial. Pada awalnya, saya masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya pada kesuksesan. Saya mendengar kalimat seperti, ini bukan untuk kita, orang kaya hanya menjadi kaya karena mengeksploitasi orang lain, uang tidak membawa kebahagiaan. Kata-kata ini tampak tidak berbahaya, tetapi sedikit demi sedikit, mereka mulai membentuk pandangan dunia saya. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya bermimpi terlalu tinggi? Apakah saya akan terjebak dalam hidup ini selamanya? Namun kemudian, sesuatu berubah. Suatu hari, saya diundang untuk mengikuti seminar dari seorang pengusaha besar. Dia berbicara tentang pola pikir, tentang pentingnya percaya pada potensi diri, tentang tidak puas dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Tetapi apa yang benar-benar mempengaruhi saya adalah ketika dia mengatakan, jika Anda ingin mengubah hidup Anda harus mengubah lingkaran sosial Anda. Itu terasa seperti pukulan di perut saya. Saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah kaya selama saya tetap dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa itu mungkin. Saat itulah saya membuat keputusan radikal. Saya mulai menjauh dari orang-orang yang selalu mengeluh tentang hidup dan mencari untuk berada di sisi orang-orang yang berpikir besar. Saya mulai menghadiri acara, membaca buku dari para pemikir besar, menonton seminar dari orang-orang yang telah mencapai apa yang saya inginkan. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Pola pikir saya berubah sepenuhnya. Saya mulai melihat peluang di tempat-tempat yang sebelumnya saya lihat sebagai hambatan. Saya mulai bertindak secara berbeda. Dan tentu saja, hasilnya mulai muncul. Sekarang, saya tahu bahwa bisa sulit untuk menjauh dari beberapa orang. Mungkin mereka adalah teman lama, mungkin mereka adalah anggota keluarga. Tetapi satu hal yang perlu Anda pahami, Anda tidak perlu memutuskan hubungan dengan siapapun dalam hidup Anda.
Apa yang perlu Anda lakukan adalah membatasi paparan Anda terhadap pengaruh negatif dan, pada saat yang sama, meningkatkan kontak Anda dengan orang-orang yang dapat mendorong Anda untuk maju. Dan jika Anda bertanya-tanya, "Tapi Bob, saya tidak mengenal orang yang sukses. Bagaimana saya bisa mengelilingi diri saya dengan orang-orang ini?" Jawabannya sederhana. Mulailah dengan apa yang ada dalam jangkauan Anda. Baca buku dari orang-orang yang sukses, tonton video dari mereka yang sudah mencapai apa yang Anda inginkan, ikuti acara, ambil kursus. Pengetahuan yang Anda konsumsi adalah bentuk dari pergaulan. Jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu belajar dari pikiran-pikiran cemerlang daripada mendengarkan pendapat negatif, pola pikir Anda akan berubah, dan seiring berjalannya waktu, realitas Anda juga akan berubah. Saya akan menantang Anda dengan sesuatu. Selama 7 hari ke depan, kurangi sebanyak mungkin kontak Anda dengan orang dan konten negatif. Sebagai gantinya, konsumsi hanya informasi yang memberikan nilai tambah dalam hidup Anda. Baca tentang kemakmuran, pola pikir pemenang, dan strategi keuangan. Dan setelah itu beritahu saya, bagaimana hal ini memengaruhi cara Anda berpikir? Apa yang berubah dalam persepsi Anda? Kenyataannya adalah bahwa kekayaan dimulai dari pikiran. Dan pikiran Anda dibentuk oleh lingkungan di sekitar Anda. Jadi, pilihlah dengan bijak orang dan konten yang Anda biarkan masuk ke dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya, Anda akan selalu menjadi cerminan dari apa yang ada di sekitar Anda. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah cerminan ini membawa Anda ke tempat yang Anda tuju? Apa yang Anda katakan tentang diri Anda dan tentang kehidupan keuangan Anda mungkin sedang menentukan masa depan Anda tanpa Anda sadari. Setiap hari, tanpa Anda sadari, orang-orang merusak hidup mereka sendiri dengan kata-kata yang mereka pilih. Apakah Anda pernah mendengar seseorang mengatakan hal-hal seperti, "Uang sulit didapat, saya tidak akan pernah keluar dari situasi ini, orang kaya hanya jadi kaya karena mereka mengeksploitasi orang lain, hidup itu tidak adil bagi saya"? Sekarang, beritahu saya, apakah orang ini terlihat berada di jalan menuju kemakmuran? Ataukah mereka sedang menciptakan kenyataan di mana kekurangan uang adalah hal yang konstan? Jawabannya jelas. Dan yang lebih buruk, seringkali orang itu bisa jadi adalah Anda. Amsal pukul 18.21 mengajarkan kita, kematian dan hidup ada dalam kuasa lidah, siapa yang menyukainya akan memakan buahnya. Ini berarti bahwa apapun yang Anda katakan sedang membangun kenyataan Anda. Kata-kata bukan hanya suara, mereka membawa energi dan niat. Apa yang Anda katakan berulang-ulang akan berubah menjadi keyakinan. Dan keyakinan Anda menentukan tindakan Anda. Dan tindakan Anda, pada gilirannya, menentukan hasil Anda. Sekarang, berhenti sejenak dan pikirkan, apa yang menjadi percakapan harian Anda? Apakah Anda sering mengeluh tentang uang, mengatakan bahwa Anda tidak pernah punya cukup, bahwa ekonomi sedang buruk, bahwa segala sesuatunya sulit bagi Anda? Ataukah Anda mengungkapkan bahwa Anda mampu, bahwa Anda sedang belajar, bahwa kesempatan sedang muncul? Karena pilihan ini membuat perbedaan besar. Jika Anda meyakinkan diri Anda bahwa Anda tidak akan pernah memiliki uang, tebak apa yang terjadi? Anda akan menciptakan kebiasaan yang mengonfirmasi itu. Tetapi jika Anda mulai menyatakan bahwa Anda makmur, bahkan sebelum melihat uang di rekening Anda, pikiran Anda akan menemukan cara untuk membuat itu menjadi kenyataan. Saya ingat dengan jelas ketika saya mempelajari pelajaran ini. Di awal perjalanan saya sangat skeptis. Saya pikir semuanya hanya bergantung pada usaha fisik dan kerja keras. Tetapi kemudian, saya mulai mengamati sesuatu yang menarik. Orang-orang kaya berbicara dengan cara yang sangat berbeda dengan orang-orang yang hidup dalam kesulitan finansial. Mereka tidak berbicara tentang kekurangan, mereka berbicara tentang kemungkinan. Mereka tidak mengeluh tentang pemerintah, tagihan, atau pasar. Mereka fokus pada apa yang ada dalam jangkauan mereka untuk memperbaiki kenyataan mereka. Jadi, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen. Selama sebulan, saya berhenti mengucapkan hal-hal negatif tentang uang. Setiap kali saya merasa ingin mengatakan sesuatu seperti sulit, saya menggantinya dengan, saya sedang menemukan cara untuk memperbaiki situasi saya. Dan tebak apa? Dalam beberapa bulan, pola pikir saya berubah. Tindakan saya berubah. Dan akibatnya, hasil saya pun berubah. Ilmu pengetahuan membuktikan ini. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia memiliki sesuatu yang disebut sistem aktivasi retikuler, yang berfungsi sebagai filter informasi. Jika Anda selalu mengatakan, saya tidak punya uang, otak Anda akan fokus untuk memperkuat kenyataan itu. Namun, jika kamu mulai berkata, saya sedang belajar bagaimana cara mendapatkan penghasilan lebih banyak,
otakmu akan mulai mencari peluang untuk mewujudkannya. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu saraf. Sekarang, coba jawab, kalimat seperti apa yang sering kamu ulang-ulang belakangan ini? Apakah itu memberdayakanmu atau justru membatasi kamu? Apakah kamu sedang memprogram pikiranmu untuk kelimpahan atau untuk kekurangan? Karena percayalah, perubahan dimulai dari apa yang kamu ucapkan. Sekarang, ini tantangan buat kamu. Selama 7 hari ke depan, hilangkan semua kalimat negatif tentang uang dari cara bicaramu. Gantilah dengan pernyataan-pernyataan positif. Alih-alih berkata, saya nggak bisa menabung, ucapkan, saya sedang belajar mengelola keuangan saya dengan lebih baik. Daripada berkata, saya nggak akan pernah sukses, katakan, saya sedang berjalan menuju pencapaian impian saya. Coba lakukan ini dan perhatikan bagaimana sudut pandangmu mulai berubah. Kenyataannya adalah, kata-katamu merupakan perintah langsung kepada alam semesta. Apapun yang kamu ucapkan dengan keyakinan, bisa menjadi kenyataan. Maka dari itu, pilihlah dengan bijak apa yang keluar dari mulutmu, karena apa yang kamu katakan hari ini bisa jadi adalah apa yang akan kamu alami besok. Pola pikirmu menentukan realitasmu. Gak peduli kamu sedang berada di mana sekarang, tantangan apa yang sedang kamu hadapi, atau sejauh apa mimpimu terasa. Yang benar-benar penting adalah apa yang kamu pilih untuk percaya, dan bagaimana kamu bertindak berdasarkan kepercayaan itu. Uang, kemakmuran, dan kesuksesan bukan hak istimewa untuk segelintir orang saja, tapi merupakan hasil dari keputusan-keputusan dan kebiasaan-kebiasaan yang kamu bangun setiap hari. Sekarang kamu sudah mengambil langkah penting. Tapi perjalanan belum selesai. Kalau kamu ingin terus berkembang, naik 1 tingkat lagi dalam kebijaksanaan, dan menjadi 1% lebih baik daripada dirimu sebelum mendengar pesan ini, aku punya sesuatu yang lebih kuat untuk kamu lihat. Video berikutnya sudah muncul di layar, dan di dalamnya kamu akan menemukan prinsip dasar yang bisa mengubah hidupmu secara menyeluruh. Terima kasih karena telah hadir di sini, telah berinvestasi dalam dirimu sendiri, dan telah percaya pada potensi luar biasa yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya.